Banyak yang bilang taman yang satu ini nih angker, masa sih? Halo, welcome back to my channel. Kali ini gue mau ngebahas salah satu taman kota di Jakarta yang katanya angker. Daripada penasaran, yuk kita bahas. Ini namanya Taman Langsat di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. First impression gue ketika memasuki area ini yaitu teduh dan rimbun karena banyak sekali pohon-pohon rindang. Sebenarnya gue agak gak nyangka sih kalau di tengah sibuknya kota ternyata masih ada taman hijau-hijau yang luasnya ini sekitar 3,6 hektar. Pada mulanya Taman Langsat merupakan tempat penampungan bibit tanaman yang dialihfungsikan menjadi taman kota yang memiliki beberapa fasilitas umum. Selain itu, taman ini juga cocok banget untuk sekedar refreshing atau piknik bersama keluarga. Apalagi bawa anak kecil karena bisa melihat bebek-bebek berkeliaran di tengah taman kayak gini. Sangat disayangkan danau-danau kecil di tengah taman ini agak kering dan seakan kurang terawat. Begitu juga dengan kalinya yang kadang mengeluarkan aroma kurang enak. Saat gue datang sekitar jam 10 pagi sih tamannya cukup sepi dan suasananya tuh tenang banget. Hanya ada beberapa orang saja yang terlihat lagi bersantai. Padahal ini taman enak banget loh buat jogging dikarenakan treknya yang lumayan panjang, teduh dan juga menyegarkan mata. Banyak yang bilang taman ini terkenal cukup angker, terutama kalau sudah mendekati waktu petang. Tapi menurut gue sih biasa aja. Apa mungkin karena ini di siang hari? Atau juga mungkin dibilang angker karena pohon beringin tua ini? Ya kalau menurut gue sih semuanya nggak ada yang aneh selama niat kita baik ya nggak akan ada masalah juga. Mungkin boleh komen ya kalau ada yang punya pengalaman horor di taman ini. Tapi ya dari informasi yang pernah gue dengar, ada penunggu tak kasat mata yang menyerupai kuntilanak di taman ini. Kalian percaya nggak sih? Ya guys, balik lagi tentunya bersama saya Uki Kevin. Nah ini ada masuk ke segmen baru yaitu tentang cerita horor petugas SPBU yang bikin merinding. Katanya gitu guys. Nah kita lihat berita seperti apa. Cerita horor petugas SPBU yang bikin merinding. Masalah yang horor waktu dulu ini Cerita petugas SPBU ya yang ini. gedung Esparman itu tempat tahanan itu Mbak Denpom. Waduh. Ya, itu waktu dulu zaman dulu itu di dalam kantor itu seperti itu di kamar mandi ada yang gebiar-gebiar sendiri. Waduh, ada serem. mesin ketik itu. Waduh. Di lain tidak ada orangnya gitu. Memang horornya seperti itu tapi kalau saya sudah biasa menghadapi itu. Ini penampakan di pom bensin, penampakan apa? Ya pasti nggak jelas. Saat bekerja shift malam Sosok hantu di SPBU tuh, aduh. di sebuah pom bensin dari sebuah perusahaan 196 keluar sejenak untuk merokok seperti yang biasa ia lakukan. Dia mengaku telah melihat sesuatu yang menyeramkan di dalam kegelapan. Dan beberapa hari kemudian, pada waktu yang sama, ia melihatnya lagi. Akhirnya, dia berhasil menangkap video ini. Saat video dimulai, Redditor memperbesar komputer, menunjukkan kepada kita jika waktu adalah pukul 3.45. Every morning, 3:45 a.m. Oh, lalu Kemudian kering. bergerak ke jendela dan lihat apa yang terjadi. It's gonna be weird and creepy, but it will happen. Just wait. I'm gonna catch this weird. Terlihat sosok semi transparan muncul dari balik pilar dan berjalan dari kanan ke kiri. Oh, there he is. There he is. I told you. Mana nggak kelihatan? Kemudian menghilang sekitar setengah jalan di tempat parkir memudar dalam kegelapan. Oh iya itu ada. Karena pengunggah mencatat jika sosok itu muncul setiap malam pada waktu yang sama, seorang netizen mengira itu mungkin hasil dari sisa fenomena yang menghantui. Sering dianggap terjadi setelah peristiwa traumatis. Unsur-unsur peristiwa ini kemudian diduga diputar berulang-ulang seperti rekaman pada kaset. Beberapa netizen yang lebih skeptis menawarkan perspektif yang sangat berbeda. Mereka percaya jika sosok itu mungkin tidak bersifat paranormal, melainkan refleksi di bagian dalam jendela atau pantulan seseorang yang sebenarnya berada di belakang dudukan kamera. Tuh, emang ini sih agak-agak tipis ya, jadi agak kelihatan kalau dari jauh. Oh itu ada tuh guys. Tuh yang ini nih posisi ini nih. Coba lihat lagi videonya dan beritahu kami apa yang kamu pikirkan. Apakah itu benar-benar bukti sisa masa lalu yang menghantui, atau itu mungkin hanya pantulan orang lain di belakang kamera? Nah ini kita lihat lagi ada apa lagi guys beritanya. Wah menurut kalian gimana nih? Apakah itu benar ya hantu ya, atau emang itu hanya pantulan saja guys? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Nah kita lihat nih ada apa lagi. Ini lagi ya.
Saat bekerja sibuk Mana nih? Aduh, ini Yang badan. lagi Nah ini. mudik hati-hati ya, jangan sampai kamu mampir di SPBU atau POM ini kalau nggak mau masuk ke dunia Seram, lain, jangan ke alias SPBU. dunia goib. Dimana nama jalannya nanti bakal gue spill di akhir video. Story time with me Gusti Gina and Ciro. Ini cerita horor dialamin sama satu keluarga yang lagi mudik. Jadi mereka lagi di jalan terus mampir di satu pom bensin. Biasanya ya selain kita isi bensin juga buat istirahat. Ada yang lagi ngopi, ada juga yang ke toilet. Sampai di toilet mereka ngeliat tuh ada petugas toilet yang cuman diem aja, kayak gak gerak, diem aja gitu. Mereka pikir oh ini mungkin petugas toiletnya introvert kali ya, jadi yaudah gitu kan. Selesai dari toilet gabunglah satu keluarga ini. Di samping mobil mereka itu tuh ada satu mobil yang mesinnya nyala tapi nggak ada orang. Waktu liatin kok ini nggak ada orang ya, tapi mesin mobilnya nyala. Ya udahlah, mereka nggak mau mikirin gimana-gimana, lanjutlah mereka perjalanan. Pas mereka keluar dari pom bensin itu, jalannya tuh kayak agak berbeda gitu loh dari jalan sebelumnya. Ini jalannya kayak menyempit mengecil. Sampai mereka itu ketemu ada 2 orang polisi yang aneh banget kelakuannya. Jadi 2 polisi ini itu dia kerjaannya cuman nyalain matiin motor mereka, kayak nyalain matiin gitu kan itu freak kan, kayak, ngapain gitu. Merasa udah ini semakin aneh, mereka memutuskan ini kayaknya kita nyasar deh, kita balik yuk ke pom tadi. Putar balik lah, mereka berniat ke pom yang tadi mereka mampir kan, tapi ternyata pom itu hilang, tidak ada lagi. Nggak ada lagi, padahal jelas-jelas pomnya tadi ada. Mereka udah nyampe di sana, parkir, ke toilet, ngopi segala macam, nggak ada. Waktu dicek di Google Maps ternyata mereka ada di area pemakaman. Waduh. Gila banget, satu keluarga ngalamin itu, nggak dialamin satu orang doang. Terus mereka kayak, kita kok bisa ya nyasar ke sini ya. Sebelum aku ngasih tahu nama jalannya, jangan lupa untuk di follow, like, and share karena masih banyak video seru lainnya. Ini nama jalannya adalah di Cilacap, Jawa Tengah. Coba warga Jawa Tengah, ada yang tahu nggak ini di mana? Atau pernah ngalamin? Atau kamu tahu sesungguhnya itu tuh apa? Terekam CCTV 2 pria sedang sholat. Tapi anehnya, hanya satu yang tubuhnya bercahaya terang, yang satunya tidak. Video ini nyata. Pria yang tidak bercahaya itu beruntung karena dia menyaksikan langsung kebesaran Allah. Ya begini nih, nggak ada yang share ya. Viral orang yang terpilih ini katanya karena dia menyaksikan langsung kebesaran Allah. Mungkin kena pantulan cahaya ya, mungkin. Ini pura-pura dorong becak gitu biar dikasihani guys. Waduh, kasihan ya. Bukannya bantu abah pakai jasanya malah dicaci orang, nggak berhati. Aku malah nggak tega kalau aku harus naik sepeda becak ini guys, takutnya nggak kuat. Padahal abah cuma pengen nafkahin keluarga di kampung. Ya Allah, udah tua segini anaknya pada kemana ya? Apalagi kondisi badan dan abah udah ringkih dan pungkung pun bungkuk. Ya Allah, nggak kebayang kalau aku ditambah perut abah pun sering kosong setiap narik beca. Ya Allah, kasihan jasa narik beca abah sepi banget. Sementara ada keluarga abah yang bergantung dari abah beca. Kasihan banget ya. Taman kota ruang. Nah, ini ada lagi berita lagi guys yang lagi viral, dibuka 24 jam Taman Langsa di Jakarta Selatan jadi arena mesum. Waduh. Sekarang buka 24 jam. Yang ada di seluruh DKI Jakarta. Sekarang banyak disalahgunakan sama anak-anak muda yang pada nongkrong tuh tengah malam. Maksudnya Pak Gubernur buka ruang terbuka hijau itu memang bagus kali ya, supaya dimanfaatkan gitu sama anak-anak mudanya gitu untuk kegiatan yang positif lah. Kenyataannya memang disalahgunakan karena ya 24 jam gitu kan, tengah malam pun orang bisa datang ke situ. Emang dijamin tuh ada orang yang patroli malam-malam buat ngawasin taman itu. Udah gitu penerangan yang sangat minim, bikin anak muda tuh betah sampai pagi tuh di situ. Buat apa? Buat mojok. Saran saya ya Pak, udah deh jangan dibuka 24 jam, itu bikin bahaya aja. Minimal itu jam 8 tutup, itu jam 9 lagi ngapain pada nongkrong-nongkrong juga nggak ada gunanya. Yuk bisa yuk Pak Gubernur yuk bikin program yang bermanfaat supaya anak muda di Jakarta ini maju.
Benar ya. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info yang lagi viral ini guys? Mungkin kalian punya pendapat, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.